Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. Profesional Politeknik. Hari ini kita akan memperkenalkan anggota saya untuk pekerjaan ekskavator. Yang pertama saya sebagai grup leader Aji Tirta Mukti Jinanda. Dan saya Ahmad Hasan Romli sebagai toolman. Saya Devi Nurhayati sebagai partbuk. Saya Randy sebagai mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuka direct drive atau manual. Yang pertama-tama kita bisa membuka covernya dari atas terlebih dahulu. Taruh ke tempat yang lebih aman. Jadi langkah selanjutnya untuk membuka yang paling bawah kita membutuhkan tool hammer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual. Nah, di sini ada partbook untuk kalau kita mau masang itu pakai partbook ini, susunannya seperti ini biar gak bingung. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari tiap-tiap komponen tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Pertama-tama di sini ada shift rail. Nah, ini yang lurus ini shift rail. Nah, untuk cara kerjanya sendiri adalah biasanya ini ada tuas kopling, dihubungkan ke tuas kopling. Nah, ini terhubung dengan shifter fork. Yang ini, yang kayak capit ini namanya shifter fork. Nah, shifter fork ini sendiri dia ini memegang sleeve. Nah, yang seperti ini sleeve. Kita copot dulu biar tahu. Ini sleeve. Nah, nanti dia ini gabung ke sini. Nah, sleeve ini nanti di dalamnya ada hub. Nah, hub ini kalau seperti ini biasanya dia itu masuknya netral. Nah,
begini. Nah, nanti kalau dia memasukkan gigi kan ini bergeser. Nah, dia geser, dia ada masuk menggabungkan. Di sini ada kita taruh dulu. Sini ada synchronizer cone yang besar ini namanya synchronizer cone. Terus ada yang kecil ini namanya synchronizer ring. Nah, ini gabung jadi satu gini. Dan nanti untuk jumlahnya sendiri berbeda-beda untuk tiap giginya. Nah, nanti gini, ya nanti dia geser gini. Nah, ini kalau udah geser gini kan dia ikut berputar. Nah, seperti itu. Terus di sini ada ball bearing. Nah, fungsi ball bearing ini sendiri adalah untuk mengurangi gesekan, atau biasanya biar enggak mutarnya biar enggak ada, biar bisa berputar dengan lancar. Nah, untuk bearing sendiri ada macamnya, ada dua. Ada yang seperti ini namanya needle bearing. Nah, needle bearing ada kayak jarum-jarumnya, ini bentuknya jarum. Nah, untuk ball bearing sendiri ini ada balnya. Nah, di sini ada bal, ini ball bearing. Tapi untuk fungsinya sendiri semuanya sama. Terus ada satu lagi. Ternyata ada satu lagi di sini ada bushing. Nah, bushing ini fungsinya juga sama untuk mengurangi gesekan. Di sini saya akan menjelaskan tentang flat. Nah, ini flatnya. Nah, nanti bearing ada di sini, bearing menempel ke sini. Nah, nanti untuk mengunci bearing agar tidak keluar menggunakan flat tersebut. Terus di sini ada dua tipe gear. Yang pertama adalah helix gear yang tidak sejajar dengan sumbu rotasi. Nah, sumbu rotasi kan begini. Nah, ini miring-miring gini berarti namanya helix gear. Nah, kalau ini yang sejajar dengan sumbu rotasi namanya spur gear. Nah, untuk spur gear yang ini biasanya untuk tambahan gear untuk mundur. Kan di sini saya ada gambarnya. Nah, ini kalau gear masuk satu itu kan dari CW counter clockwise, CW clockwise, terus ke sini ke bawah pasti counter clockwise. Nah, ini kan jadi satu counter shaft. Jadi satu counter clockwise, terus balik ke sini clockwise lagi. Atau searah jarum jam. Di sini yang sedang saya pegang ada yang namanya idle shaft. Nah, idle shaft ini sendiri tipe gearnya adalah spur gear. Nah, spur gear yang sejajar dengan sumbu rotasi. Nah, di sini saya memiliki gambar. Nah, di sini kan ada dari input ke counter shaft, terus kembali ke output, keluar ke output. Nah, di sini idle shaft ini letaknya di huruf M. Nah, apa fungsi dari idle shaft? Nah, fungsi dari idle shaft ini sendiri adalah untuk bergerak mundur, membuat mundur suatu unit. Bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya ini sendiri adalah kalau kita ibaratkan dari input shaft atau dari gear A ini mutarnya itu clockwise atau searah jarum jam. Nah, nanti dia turun ini kan pasti arah rotasinya pasti berubah, yaitu CCW atau counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, counter shaft ini pasti, ini kan counter shaft. Ini pasti dia ini jadi satu. Jadi dia ini dicetak sama pabriknya, ini dicetak emang nggak bisa dilepas ini. Ini langsung dicetak jadi satu ini. Bukan lepas-lepas, nggak bisa dilepas. Nah, nanti kalau ini dari CW ke CCW, ini pasti semuanya CCW. Jadi di sini semuanya muter. Nah, di sini pasti juga ikut muter, cuma ada bearing-bearingnya. Nah, terus M ini, kan ini M dari CCW kembali ke CW. Nah, ini yang bedanya ini nanti di sini pasti keluarnya CCW. Kan dari kalau ini kan enggak CW, CCW, CCW, CW, pasti kembalinya ke CW lagi karena dia ini helix gear ini pasti maju untuk maju. Nah, ini helix gear. Nah, dia ini untuk maju. Nah, kalau ini fungsinya untuk menambah gear untuk mundur.
Terus di sini saya akan menunjukkan di sini adalah bentuk dari output shaft ini. Nah, ini bentuk output shaftnya. Nah, untuk counter shaft sendiri sudah saya tunjukkan ya, yakni seperti ini. Nah, ini jadi satu semua. Ini dicetak langsung dari pabrik. Nah, untuk input shaftnya ini, nah ini seperti ini input shaftnya bentuknya. Yang pendek ini input shaft. Terus di sini ada washer. Fungsinya untuk kerapatan aja atau menambah space. Sini sama washer. Terus di sini ada nut. Biasanya untuk mengencangkan bersama dengan bolt atau bisa yang lain sesuai kebutuhan. Ini ada nut juga, ukurannya beda. Ini sama ya, fungsinya di sini bushing sama ini, cuma bentuknya aja yang beda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang interlock device. Nah, interlock device ini di sini ada file yang sedang saya pegang. Ini adalah bagian dari interlock device. Nah, di sini ada tempatnya yang ada baret-baretnya ini. Nah, untuk letak pemasangannya itu, nah, sini, ini nanti kan dimasukkan ke lubang ini. Nanti ini dimasukkan ke sini. Nah, fungsi dari interlock device ini sendiri adalah untuk mencegah shifter fork bergeser dengan sendirinya. Ya, di sini saya akan memberitahu cara perhitungan key ratio dari direct drive atau transmisi manual. Di sini awalnya ada input shaft, dan di sini ada water shaft, dan di sini ada output shaft. Dan di sini yang warna hijau adalah idle shaft. Setiap gear ini ada gear A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan di setiap gear memiliki bearing. Ini pasti dapat bearing, dan jenisnya itu ada needle dan ball bearing. Needle itu seperti jarum. Ya, di sini tuh sudah saya hitung setiap gearnya. Yang gear A ada 18, B ada 22, C 26, D 29, E 29, F 16, G 29, H 25, I 21, J 14, K 14, L 31. Cara untuk menghitung key ratio, rumus yang pertama itu ya adalah PR sama dengan Z out dibagi Z I. Di sini saya akan menghitung gear untuk A, G, I, C. Di sini kita tulis Z out bagi Z I dikali Z out bagi Z I. Di sini ada Z out-nya G, Z in-nya A. Di sini Z out-nya C, Z in-nya I. Sini kita lihat untuk gear G, di sini 29 gigi, kita tulis 29. Dan di sini ada Z-nya A 18 dikali Z-nya C, Z-nya C ada 26. Kemudian Z-nya I, yaitu 21. Kemudian kita bagi dan kali. Hasilnya 1,68. Jadi key rasionya dari A, B, I, C yaitu 1,68. Di sini kita akan menghitung T out, N out, dan D-nya. Sebelum kita mencari tiga bagian ini, kita harus tahu T, I, N, I, dan D-nya. Di sini saya punya T, I-nya 10, N, I-nya 20. Dan direksinya adalah CC. Lalu di sini layout sama. Berarti rumusnya GF dikali TI. Kayaknya sudah begini. Di 1,8 dikali TI-nya di situ 10.
hasilnya 16,8 Newton-meter. Kemudian N-out-nya rumusnya 1/GR dikali N. N-nya kita tulis 1,68 dikali N-nya dari sini 20. Maka hasilnya 11,90 rpm. Dan direksinya, karena dari awal di sini adalah CCW, maka di konvernya itu akan CW. Nah, kita kan tadi ada I sama C, maka di sini tetap masih CW kan. Sekarang ke autosave, maka akan berubah jadi CCW sampai autosave. Maka direksinya di sini kita tulis CCW. Maka di sini kita ketahui AGIC yaitu forward. Sekian dari saya untuk cara perhitungan dari direct draft atau manual transmisi. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sudah terpasang dari transmisi manual yang kita lihat dari partbook. Yang di pertama di sini ada sleeve, kemudian di dalamnya sudah terdapat hook, kemudian ada ring yang kuning ini, kemudian ada synchroning cone. Kemudian di sini sama ada synchroning cone, dan di sini ada di dalamnya ada bushing. Ya, kemudian dipasang lagi yaitu sleeve yang sudah terdapat hook, synchroning ring, dan synchroning cone. Jadi di situ urutannya yang pertama ada roda gigi 3, kemudian ring, kemudian ada hook sleeve 2, kemudian di dalamnya tadi terdapat bushing, kemudian di sini ada roda gigi 2, kemudian ring di dalam, kemudian ada hook sleeve nomor 2, ada ring lagi. Ya, di sini terpasang snap ring tidak kendor. Dan di sini ada bushing pasang di sini. Di sini ada roda gigi 1. Sini giginya ada 29. Yang di sini 26, kemudian di sini 22. Ya, di sini kita akan memasang transmisi manual. Yang paling bawah terdapat needle bearing, taruh di bawah. Kemudian ada roda gigi 3. Di sini roda gigi 3. Di sini ada ring yang kuning, kemudian ada hook dan sleeve. Hook sleeve nomor 2. Kemudian di dalamnya ada snap ring. Kemudian di dalamnya lagi di sini terdapat bushing, kemudian ada roda gigi 2, kemudian ada ring atau synchroning ring, kemudian ada hook sleeve nomor 2, kemudian ada ring. Kemudian akan dipasang lagi yaitu roda gigi 1. Di sini ada bushing. Nah, di sini roda gigi 1 atau synchroning cone. Jadi dari sini ini ada gigi 22, kemudian di sini ada gigi 26 dan ini gigi 29. Kemudian di sini ada buzzer. Dipasang cover, di mana output dan counter shaft dipasang bersamaan pada cover. Ya, tadi di dalam cover terdapat ball bearing. Di
sini ukurannya yang berbeda. Dan kita akan pasang LED pada cover. Kita pasang baut. Sini terdapat 5 baut. Mengencangkannya menggunakan double ring ukuran 12. 12. Ya, kita lanjutkan melihat dari partbook sini. Di sini ada housing, masukkan. Kemudian di sini ada nigel bearing. Kemudian ada synchroning cone atau roda gigi 5. Di sini gearnya menggunakan spur. Terdapat 29 gigi. Jadi perbedaan dari gigi spur dan helix ini kan sama-sama 29, tapi cara membedakannya dari jenisnya. Yang ini spur, yang sini helix. Ya, kemudian dipasang yaitu hoop sleeve nomor 3. Hoopnya ada di dalam. Kemudian di sini ada synchroning ring. Ya, di sini seharusnya ada tapi hilang. Ya, di sini kita pasang nut untuk mengencangkan. Ya, kemudian dipasang gear ukuran 16. Sini. Dan kita pasang gear ukuran 14 di counter shaft. Ya, setelah pemasangan spur yang ukuran 16, kita memasang idle shaft untuk mundurnya. Dikencangkan. Ya, di sini ada gear yang berukuran 16. Ini ada synchroning cone. Ya, di sini sudah terpasang gear dengan gigi 16. Kemudian dipasang ball dan washer. Kemudian dipasang di counter shaft gear dengan gigi 31 helikap. Kemudian dipasang ball bearing. Ya, setelah pemasangan gear dan sleeve, maka di sini kita memasang shifter fork dan sleeve trail. Selanjutnya di sini kami akan melakukan pemasangan cover pada transmisi. Dan ini yang sudah diassembly. Lanjut. Yuk. Kanan kiri.
Kalian cek, kalian cek. Cut, bro. Nyanyi lagi anjir. Katiku iki lho anjir. Terus. Wes. Selanjutnya setelah pemasangan cover kita akan membaut agar tidak lepas.